Pengetahuan Umum dan Sejarah Gereja CCR tahun 2023. Apa nama ensiklik Paus Fransiskus tentang persaudaraan dan persahabatan sosial? Jawabannya Fratelli Tutti. Siapa nama orang kudus yang mengilhami Paus Fransiskus untuk menulis ensiklik Fratelli Tutti? Yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Kapan ensiklik Fratelli Tutti ditandatangani oleh Paus Fransiskus? 3 Oktober 2020. Apakah yang melatar belakangi ensiklik Fratelli Tutti? Yaitu pandemi COVID-19. Di bawah ini yang termasuk isi dari bab 1 ensiklik Fratelli Tutti adalah: A. Persaudaraan sejati dengan orang-orang yang bukan pengikut Kristiani. B. Dunia membutuhkan kerjasama untuk melawan terorisme. C. Masalah-masalah global di dunia membutuhkan tindakan-tindakan global. D. Selalu menjadi saudara dalam iman akan Yesus Kristus. Jawabannya adalah C. Masalah-masalah global di dunia membutuhkan tindakan-tindakan global. Apa kisah atau perumpamaan Injil yang menjadi sorotan atau contoh pada bab 2 dalam ensiklik Fratelli Tutti? Jawabannya adalah kisah atau perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di bawah ini adalah hal-hal yang ingin didorong oleh Paus Fransiskus pada bab 3 dalam ensiklik Fratelli Tutti adalah: A. Kegiatan-kegiatan misioner gereja. B. Perubahan zaman yang merusak persaudaraan. C. Situasi pandemi COVID-19 yang merusak persaudaraan. D. Kita harus keluar dari diri sendiri untuk menemukan eksistensi lebih penuh dalam diri orang lain. Jawabannya D. Kita harus keluar dari diri sendiri untuk menemukan eksistensi lebih penuh dalam diri yang lain. Bab 4 dalam ensiklik Fratelli Tutti berbincang tentang A. Dosa. B. Pandemi COVID-19. C. Migrasi. D. Persaudaraan sejati. Jawabannya adalah C. Migrasi. Tema penting yang dibahas dalam bab 5 dalam ensiklik Fratelli Tutti adalah: A. Hati yang terbuka pada dunia. B. Politik yang lebih baik. C. Dialog dan persahabatan. D. Visi dari dunia yang terbuka. Jawabannya B. Politik yang lebih baik. Apa catatan khusus yang diberikan oleh Paus pada bab 5 dalam ensiklik Fratelli? Mujizat kebaikan hati. Hal yang direfleksikan pada bab 6 dalam ensiklik Fratelli Tutti adalah: A. Perjuangan para bapak gereja. B. Pembaharuan iman Kristiani. C. Perjuangan mengatasi pandemi COVID-19. D. Nilai dan promosi tentang kebaikan hati. D. Nilai dan promosi tentang kebaikan hati. Tema yang dibahas pada bab 8 dalam ensiklik Fratelli Tutti adalah: A. Agama dan persaudaraan. B. Politik yang lebih baik. C. Perjumpaan yang dibaharui. D. Dialog dan persahabatan. A. Agama dan persaudaraan. Kapan ensiklik Paus Fransiskus Laudato ditandatangani? 24 Mei 2015. Kapan secara resmi ensiklik Laudato diterbitkan? A. 18 Juni 2015. Di bawah ini adalah ajakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si adalah: A. Hidup damai bersama dengan orang lain. B. Bersama-sama memerangi COVID-19. C. Kita semua harus menjaga dan merawat alam. D. Kita semua harus selalu bersyukur kepada Tuhan. C. Kita semua harus menjaga dan merawat alam. Dalam bahasa Indonesia, Laudato Si berarti puji bagimu. Ensiklik kedua yang ditulis oleh Paus Fransiskus adalah ensiklik Laudato Si. Apa yang disoroti oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si dalam hubungannya dengan sains, pemanasan global? Kritik Paus dalam ensiklik Laudato Si yang berhubungan dengan ekonomi adalah: A. Melestarikan lingkungan adalah bagian dari pemenuhan. B. Negara-negara yang kaya mempunyai
bentang ekologis terhadap negara-negara yang berkembang. Bagi Paus dalam ensiklik Fratelli Tutti, peraturan pemerintah saja tidak cukup untuk mengurangi pemanasan global, tetapi yang juga harus diubah adalah a. Etika secara menyeluruh untuk memprioritaskan perawatan alam dan manusia. B. Kebiasaan manusia dalam setiap kebutuhan makanannya. C. Sikap pemerintah kepada orang-orang yang menderita. D. Cara pemerintah memperbaiki alam yang rusak. Jawabannya A. Etika secara menyeluruh untuk memprioritaskan perawatan alam dan manusia. Bagi Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, salah satu faktor yang memperparah tingkat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia adalah A. Produksi barang kebutuhan manusia. B. Tingkat konsumsi manusia. C. Pemerintah yang tidak mengawasi lingkungan. D. Kebutuhan manusia yang terbatas. Jawabannya B. Tingkat konsumsi manusia. Tugas manusia yang ditekankan oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si yang sesuai dengan kitab Kejadian 2 ayat 15 adalah A. Manusia harus menjaga dan merawat bumi. B. Manusia harus mengasihi sesamanya. C. Pemerintah harus membantu warganya yang menderita. D. Mencinta sesama manusia adalah wujud dari kasih yang nyata. Jawabannya A. Manusia harus menjaga dan merawat bumi. Selain 10 perintah Allah, Gereja Katolik juga memiliki perintah gereja. Berapakah jumlah perintah Gereja Katolik itu? A. 10 perintah. B. 7 perintah. C. 5 perintah. D. A dan B benar. Jawabannya C. 5 perintah. Sebutkan 5 perintah gereja, yaitu 1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. 2. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. 3. Berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. 5. Menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ini merupakan salah satu dari 5 perintah gereja, yaitu perintah yang ke-1. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu. Ini merupakan salah satu dari 5 perintah gereja, yaitu perintah yang ke A1, B2, C3, D4, B2. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Ini merupakan salah satu dari 5 perintah gereja, yaitu perintah yang ke A3, B5, C4, D2, A3. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Ini merupakan salah satu dari 5 perintah gereja, yaitu perintah yang ke A3, B1, C4, D2, C4. Sebutkan perintah kelima dari 5 perintah gereja. Menyambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. David dan keluarganya tinggal di daerah pedalaman Papua. Mereka hanya dapat merayakan perayaan Ekaristi pada waktu Natal dan Paskah. Pengalaman David dan keluarganya sesuai dengan 5 perintah gereja yang ke A1, B3, C4, D5. D5. Berapa jumlah perintah Allah yang diterima Musa di Gunung Sinai? A3, B5, C10, D7. C10. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu adalah perintah Allah nomor 1. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat adalah perintah Allah nomor 2. Sebutkan perintah Allah yang ketiga. Kuduskanlah hari Tuhan.
Hormatilah ibu bapamu adalah perintah Allah yang keempat. Sebutkan perintah Allah yang kelima, jangan membunuh. Jangan berzina adalah perintah Allah yang keenam. Sebutkan perintah Allah yang ketujuh, jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu adalah perintah Allah yang ke-8. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil adalah perintah Allah yang ke-10. Pada hari Minggu, Andi pergi ke gereja untuk mengikuti misa walaupun sedang hujan lebat. Sikap Andre ini sesuai dengan perintah Allah yang keberapa? Jawabannya perintah ketiga. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Danu memberi salam kepada ayah dan ibu. Sikap Danu ini sesuai dengan perintah Allah yang keberapa? Jawabannya perintah Allah yang keempat, yaitu hormatilah ibu bapamu. Benny berkata kasar dan suka mengejek Banu sehingga Banu tidak pergi ke sekolah karena merasa malu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karakter. Tindakan Benny ini telah melanggar perintah Allah yang keberapa, Anggi? Kelima, yaitu jangan membunuh. Albert merasa lapar. Ia mengambil uang milik temannya untuk membeli roti tanpa memberitahu temannya. Hal ini menunjukkan bahwa Albert telah melanggar perintah Allah yang keberapa, Anggi? Ketujuh, yaitu jangan mencuri. Kemarin Johnny mendapat nilai ulangan agama 80. Setibanya di rumah, ia langsung memperlihatkan nilainya yang bagus itu kepada orang tuanya. Hari ini Johnny mendapat nilai ulangan matematika 50 dan setibanya di rumah, ia langsung memperlihatkan nilai yang jelek itu kepada orang tua juga. Sikap Johnny yang jujur ini sesuai dengan perintah Allah yang keberapa? 8. Apa itu bunyinya? Jangan bersaksi dusta. Ya. 8. Jangan bersaksi dusta. Dedi mempunyai botol minum yang lebih bagus daripada miliknya Doni. Doni berniat mengambil botol yang bagus itu menjadi miliknya tanpa sepengetahuan Dedi. Sikap Doni telah melanggar perintah Allah yang keberapa? 10, yaitu jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Yesus menderita sengsara dalam pemerintahan ... Berapa jumlah perhentian dalam ibadat jalan salib? 14 perhentian. Apa itu perhentian? Berapa kalikah Yesus jatuh dalam perjalanan menuju Bukit Golgota? Berapa kalikah Yesus jatuh dalam perjalanan menuju Bukit Golgota? 3 kali. Siapakah yang membantu Yesus memanggul salib? Simon dari Kirene. Siapakah yang mengusap wajah Yesus dengan kain? Veronica. Iya, Veronica. Apa nama tempat Yesus disalibkan? Bukit Golgota. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Seruan ini terdapat dalam ibadat jalan salib pada perhentian ... Perhentian 12. Pada perhentian keberapakah dalam ibadat jalan salib? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar? Jawabannya perhentian 12. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Pernyataan ini dikatakan oleh A. Kepala pasukan, B. Prajurit-prajurit, C. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya C. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit.
Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pernyataan ini ditujukan Yesus kepada A. Maria Magdalena, B. Veronika, C. Maria ibu Yesus, D. Wanita-wanita. Jawabannya adalah D. Wanita-wanita. Apa yang diberikan oleh para serdadu kepada Yesus pada perhentian ke-11? Anggur bercampur mur. Siapakah yang menurunkan dan memakamkan jenazah Yesus? Yusuf dari Arimatea. Pada perhentian keberapakah Yesus wafat di salib? Perhentian ke-12. Pada perhentian keberapakah Yesus dijatuhi hukuman mati? Perhentian pertama. Pada perhentian keberapakah Yesus memanggul salib? Perhentian kedua. Pada perhentian keberapakah Yesus jatuh untuk pertama kalinya? Perhentian ketiga. Pada perhentian keberapakah Yesus berjumpa dengan ibunya? Perhentian keempat. Pada perhentian keberapakah Yesus ditolong Simon dari Kirene? Perhentian kelima. Pada perhentian keberapakah wajah Yesus diusap oleh Veronika? Perhentian keenam. Pada perhentian keberapakah Yesus jatuh untuk kedua kalinya? Perhentian ketujuh. Sebutkan perhentian ke-8 dalam jalan salib Yesus. Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Sebutkan perhentian ke-9 dalam jalan salib Yesus. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Sebutkan perhentian ke-10 dalam jalan salib Yesus. Pakaian Yesus ditanggalkan. Sebutkan perhentian ke-11 dalam jalan salib Yesus. Yesus disalibkan. Sebutkan perhentian ke-12 dalam jalan salib Yesus. Yesus wafat di salib. Sebutkan perhentian ke-13 dalam jalan salib Yesus. Yesus diturunkan dari salib. Sebutkan perhentian ke-14 dalam jalan salib Yesus. Yesus dimakamkan. Doa apakah yang diajarkan oleh Yesus sendiri? Doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, sapaan kita kepada Allah adalah Bapa kami yang ada di surga. Bapa. Doa Bapa kami ditemukan dalam Injil Matius dan Lukas. Lengkapilah doa Bapa kami berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah Kerajaanmu. Peristiwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel dalam doa rosario, termasuk dalam peristiwa titik-titik. Peristiwa gembira. Pada hari Selasa dan Jumat dalam doa rosario didoakan peristiwa sedih. Peristiwa apa? Sedih. Peristiwa Yesus naik ke surga dalam doa rosario didoakan pada peristiwa mulia. Pintar. Pada hari Kamis dalam doa rosario diadakan peristiwa terang. Peristiwa terang. Peristiwa Yesus dipersembahkan di bait Allah dalam doa rosario termasuk dalam peristiwa gembira. Peristiwa Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam doa rosario termasuk dalam peristiwa sedih. Peristiwa Yesus lahir di Bethlehem dalam doa rosario termasuk dalam peristiwa gembira. Peristiwa Yesus diketemukan dalam bait Allah dalam doa rosario termasuk dalam peristiwa gembira. Peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth dalam doa rosario termasuk dalam peristiwa gembira. Sebutkan peristiwa terang yang pertama dalam doa rosario. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Sebutkan peristiwa terang yang kedua dalam doa rosario. Yesus menyatakan dirinya dalam pesta pernikahan di Kana.
Sebutkan peristiwa terang yang ketiga dalam dua rosario. Yesus memberikan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Sebutkan peristiwa terang yang keempat dalam dua rosario. Yesus menampakkan kemuliaannya. Sebutkan peristiwa terang yang kelima dalam dua rosario. Yesus menetapkan Ekaristi. Peristiwa Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakral maut dalam dua rosario termasuk dalam peristiwa sedih. Apa berdoa dalam sakral maut? Iya. Apa itu maksudnya? Ya waktu dia sudah mau mati itu. Peristiwa Yesus didera dalam dua rosario termasuk dalam peristiwa sedih. Peristiwa Yesus dimahkotai duri termasuk dalam peristiwa sedih. Peristiwa Yesus memanggul salib ke Bukit Golgota dalam dua rosario termasuk peristiwa sedih. Peristiwa Yesus wafat di salib dalam dua rosario termasuk dalam peristiwa sedih. Sebutkan peristiwa mulia yang pertama dalam dua rosario. Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Sebutkan peristiwa mulia yang kedua dalam dua rosario. Yesus naik ke surga. Sebutkan peristiwa mulia yang ketiga dalam dua rosario. Roh Kudus turun atas para rasul. Sebutkan peristiwa mulia yang keempat dalam dua rosario. Maria diangkat ke surga. Sebutkan peristiwa mulia yang kelima dalam dua rosario. Maria dimahkotai di surga. Siapakah yang dikunjungi oleh Maria setelah mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel? Elizabeth. Nyanyian pujian kepada Bunda Maria disebut Kidung Maria, Madah pujian atau Magnificat. Doa apakah yang didoakan umat setiap pukul 6 pagi, 12 siang, 18 sore pada masa biasa? Doa syukur agung. Doa Angelus lah, doa malaikat Tuhan atau doa Angelus. Angelus. Doa apakah yang didoakan umat setiap pukul 6 pagi, 12 siang, 18 sore pada masa Paskah? Itu kok sambil baca. Jawabannya doa Ratu Surga. Pertemuan dewan atau kolegium para uskup seluruh dunia bersama dengan paus disebut A. Sinode, B. Konsili Ekumenis, C. Konsili Vatikan, D. Konferensi Wali Gereja. Konferensi Wali Gereja. Salah. B. Konsili Ekumenis. Orang yang berwenang memanggil atau mengundang para peserta konsili ekumenis adalah A. Paus, B. Pastor atau Romo, C. Semua uskup, D. Dewan para uskup. A. Paus. Pengganti dewan para rasul dalam konsili ekumenis adalah paus dan para uskup. Pemimpin atau yang menjadi kepala dalam konsili ekumenis adalah paus. Siapa berhak menetapkan hal-hal yang dibahas dalam konsili ekumenis? Paus. Berapa jumlah konsili ekumenis dalam Gereja Katolik? 21. Dari manakah nama dari 21 konsili ekumenis diambil? Tempat konsili diadakan. Menurut tempatnya, di bagian manakah di wilayah Kekaisaran Romawi 7 konsili ekumenis diadakan? Roma. Bagian timur. Apa konsili ekumenis yang merumuskan sebagian besar ajaran dasariah semua gereja Kristen? Konsili ekumenis yang pertama sampai yang ketujuh.